Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Basuki Utomo Channel. Hari ini kita mengawali yaitu mengadakan pemupukan setelah 1 minggu usia bibit ini ditanam. Ini sisa pupuk tahun lalu, karena memang sekarang sulit sekali pupuknya. Jadi kita kesulitan untuk membeli pupuk karena harganya yang cukup mahal. Katanya per saknya kemarin 225. Jadi kalau beli 1 kintal sekitar 450. Ini kita pakai fosfat karena ureanya sudah habis dan kita tidak bisa beli urea lagi karena memang harganya cukup mahal dan kita sulit untuk mendapatkannya. Mahal tidak apa-apa kalau barangnya ada. Sedang untuk yang subsidi kita tidak mendapat itu, karena memang kita bukan kelompok tani ya. Kemarin untuk mendaftar harus ada sertifikat sawah. Dan tidak, fotokopinya diserahkan yang menunjukkan bahwa kita betul-betul punya sawah yang membutuhkan pupuk. Ini saya ambil gade, dan dari gade yang saya ambil ini tidak ada yang bersertifikat dan orangnya tidak punya kartu anggota kelompok tani. Akhirnya kita tidak bisa beli. Ya gimana lagi sudah. Jadi dengan adanya pilpres ini, kita juga berkepentingan bagaimana nantinya untuk distribusi pupuk itu tidak lewat kelompok. Paling tidak ya kembali ke masa orde baru yang disinyalir. Orde baru ini adalah orde yang dibenci oleh PDIP. Padahal pada waktu itu petani kapanpun butuh pupuk, mereka langsung datang ke kios pupuk, ke toko pupuk. Bayar berapa harganya, langsung dibawa pulang. Kalau sekarang ini sulit sekali. Cenderung tidak bisa. Padahal petani itu kalau tidak ada pupuk, bagaimana padinya bisa tumbuh dengan baik? Jadi gimana lagi ya? Masa kita mau kembali ke masa orde baru lagi? Padahal sudah 2 periode. Ini kita pemerintahan dipegang oleh PDIP dan Pak Jokowi sebagai presidennya. Untuk petani sebenarnya tidak ada masalah siapapun yang jadi presiden. Cuma pupuk ini sekarang langka. Apa memang pabrik penyedia pupuk itu tidak ada? Atau disinyalir karena memang
pupuk ini menjadi permainan orang-orang atas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Saya kemarin mencoba mencari urea, kita mencari non subsidi, itu harga 225 per sak, jadi sekitar 50 kilo. Kalau 1 kintal 450. Itu pun barangnya tidak ada. Ya pinginnya yang subsidi, tapi kita tidak punya akses ke sana. Karena subsidi itu jatuhnya ke kelompok. Dan kelompok itu sudah ada anggota-anggotanya. Yaitu berdasarkan KTP, berdasarkan lokasi lahan. Dalam hal ini adalah sertifikat, baru kita bisa mengajukan orang ini layak apa enggak mendapatkan pupuk subsidi. Ya kalau memang tidak layak, ya tidak bisa. Yang layak itu siapa? Kita juga tidak jelas, karena memang aturan permainannya kita juga tidak tahu. Cuma kadang-kadang kita ini ditawari. Artinya begini, ada pupuk yang tidak diambil oleh anggota kelompok yang punya hak terhadap pupuk tersebut. Akhirnya dijual kepada kami. Itu per saknya harganya 140. Itu sudah sampai di tempat. Jadi kalau 1 kintalnya itu sekitar 280. Karena kelompok yang punya wewenang untuk mendapatkan pupuk bagi anggotanya, dan pupuknya tidak dibeli oleh anggota, jadi mereka juga kesulitan mau dikemanakan pupuk ini. Mau dikirim ke daerah lain, salah, sanksi, kena pidana. Karena membawa pupuk keluar dari daerah lain, dijual ke petani yang lain, wah itu bisa ditangkap itu. Paling enggak bisa kena 5 tahun itu. Sedangkan petani di kelompok itu tidak punya uang untuk membeli pupuk yang sudah menjadi haknya. Akhirnya ya ditawarkan. Kebetulan pada waktu itu saya punya uang. Dan pupuk itu saya beli sebanyak 1 ton yang tidak diambil oleh petani yang punya hak. Itu. Jadi saya ambil pupuknya sebanyak 1 ton. Jadi kalau 1 ton itu per kintalnya 280. Jadi saya bisa ngambil itu sebesar 2.800.000. Itu 1 ton. Karena memang mau dipakai untuk apa? Kalau oleh petani yang berhak itu tidak dibeli atau tidak ditebus. Akhirnya ya ditawarkan kepada orang yang butuh pupuk. Harganya juga lumayan. Tapi tidak sampai 450 per kintalnya. Hanya sekitar per kintalnya hanya sekitar 280. Tapi sekarang agak kesulitan juga karena ini memasuki musim hujan, dan setiap orang itu, setiap petani, baik itu petani kebun untuk pemupukan kebun kopi, juga petani jahe itu juga butuh pupuk, terutama petani yang menanam padi ini sangat butuh terhadap pupuk tersebut. Tapi
Ya gimana lagi ya? Ada memang penawaran di daerah lain. Tapi resiko kalau kita beli itu ancamannya adalah hukuman. Karena pupuk itu memang diperuntukkan untuk daerah tersebut. Jadi kalau kita bawa ke daerah lain sampai ketangkep oleh pihak keamanan, wah fatal kita. Kita tidak jadi memupuk padi. Akhirnya kita yang meringkuk di sel tahanan. Jadi dengan adanya pupuk yang penuh dengan kontroversial ini, saya berharap ada presiden nantinya yang bisa menyelesaikan carut marut masalah distribusi pupuk. Tapi sebenarnya memang agak sulit siapapun presidennya, karena pemainnya itu banyak sekali. Ada yang dari pihak pemerintah, kemudian dari pihak kios, distributor. Karena memang untuk masalah pupuk ini sangat kesulitan petani. Dengan sulitnya mendapatkan pupuk, di situ ada permainan-permainan yang sangat merugikan petani. Ya mau bagaimana lagi? Cuma kita berharap yang mana ini nantinya presidennya, 01, 02, atau 03. Apakah mereka nanti bisa menyelesaikan masalah pendistribusian pupuk yang adil dan tidak merugikan para petani. Jadi miris sekali hal-hal yang terjadi di daerah. Kios itu pun ya ini hanya selentingan, saya tidak tahu pasti. Pemilik kios itu sebelum dia itu menerima pupuk harus ada modal penyertaan yang diberikan kepada pihak yang mendistribusi pupuk tersebut. Katanya hampir 1 M uang yang harus ditaruh di situ sebagai jaminan, sehingga dia mendapat kiriman pupuk dari distributor. Dan setelah dia naruh jaminan sebesar 1 M, dia juga harus membeli pupuk itu, pupuk yang akan disalurkan kepada kelompok petani, dan itu harus bayar cash. Wah, ini sudah seperti SPBU ya, sudah seperti BBM. Jadi ada penyertaan modal bagi SPBU supaya dia bisa rutin dikirimi BBM. Jadi saya dengar-dengar penyertaan modalnya itu untuk Pertamina sebesar 1 M. Dan selama SPBU itu berjalan, dapat kiriman BBM dan bayar secara cash. Sedangkan uang jaminannya itu ya itu tadi ada di Pertamina mungkin, atau mungkin bagian pendistribusian atau apa, saya juga kurang jelas. Yang jelas kata pihak SPBU-nya ada penyertaan modal, sehingga untuk pasokan BBM-nya itu bisa dengan lancar. Kalau tidak ada keikutsertaan modal, ya alamat tidak mendapatkan BBM. Sama dengan pupuk ini. Jadi kios itu harus menyertakan modalnya kepada distributor atau kepada pengolah pupuk, sehingga setiap musim tanam ini akan ada suplai pupuk dari pihak distributor. Kalau tidak begitu ya tidak ada. Kemarin aja ada peristiwa,
ada kios di sini. Jadi pupuknya itu dijual kepada petani lain. Ketika petani kelompok yang sudah ada daftarnya itu ngambil pupuknya, itu pemilik kios itu ngomong, belum datang Pak pupuknya. Padahal sudah beberapa hari yang lalu pupuk itu datang, tapi dijual kepada petani lain. Tentunya dengan harga yang lebih menjanjikan, dan keuntungan dari pihak kios sangat besar dengan cara-cara seperti itu. Akhirnya petani yang menjadi anggota kelompok itu lapor. Ketika diselidiki memang betul seperti itu caranya. Akhirnya kios tersebut ditutup sehingga tidak bisa menyuplai lagi. Masih untung, seharusnya tidak ditutup itu, tapi yang bersangkutan harus dipidana. Ya, tapi tahu sendiri kan era sekarang, kalau kita bisa bayar supaya kita terhindar dari pidana, ya ngapain kita tidak bayar? Sekalipun pada akhirnya ya bisnis pupuk yang dilakoni tidak memberikan hasil karena cara-cara yang tidak benar. Akhirnya harus membayar kepada pihak keamanan, sehingga hanya kiosnya yang tidak boleh memperjualbelikan pupuk, tapi orangnya tidak diapa-apakan. Ya, itulah sekedar pengetahuan bagi teman-teman semua bahwa di tataran yang paling bawah ini ada masalah terkait distribusi pupuk. Mudah-mudahan video yang tidak seberapa ini bisa bermanfaat bagi bapak-bapak, bagi para stakeholder yang ada di atas. Paling tidak tahulah bagaimana carut marut distribusi pupuk yang ada di ujung tombak, yang ada di paling bawah, yaitu petani beserta kios-kios kelompok. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.